manusia agung seperti baginda Rasulullah Muhammad SAW? Tentu hampir semua wanita pasti akan menjawab mau. Sahabat yang beriman, pasti sudah tak asing mendengar cerita-cerita hebat dan menakjubkan dari baginda Nabi Muhammad SAW. Kekasih Allah ini adalah panutan dan kisah hidupnya selalu menjadi inspirasi, mulai dari dakwahnya, keluarganya, hingga kisah cintanya. Istri-istri Rasulullah seperti Aisyah dan Siti Khadijah memang sudah sering diceritakan, namun ternyata ada seorang wanita yang pernah dilamar oleh Rasulullah SAW, namun perempuan ini menolak Rasulullah sebanyak 2 kali. Wanita tersebut bernama Fakhitoh binti Abu Thalib bin Abdullah Muthalib bin Hashim, atau yang biasa dikenal dengan nama Ummu Hani. Karena nama anak pertamanya adalah Hani, ia adalah sepupu dan cinta pertama Nabi Muhammad SAW. Ia juga adalah teman masa kecil Nabi Muhammad SAW. Rasulullah pertama kali meminang Ummu Hani sebelum ia menerima wahyu kenabiannya. Nabi Muhammad SAW kala itu menyampaikan niatnya untuk meminang kepada Abu Thalib, yang tak lain merupakan pamannya sendiri. Tapi sayangnya, Abu Thalib telah terlebih dahulu menjodohkan Ummu Hani dengan Habirah bin Abi Wahab yang lebih dulu meminang anaknya itu. Apalagi Ummu Hani juga menerima pinangan Habirah dan tak mungkin dibatalkannya. Keduanya pun akhirnya menikah dan memiliki 4 orang anak. Karena Ummu Hani bukan jodoh yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Rasulullah Muhammad SAW bertemu dan menikahi wanita yang menjadi cinta sejatinya, yakni Siti Khadijah, wanita cantik yang terhormat. Tak berselang lama, Nabi Muhammad SAW diangkat menjadi Rasul, dan hal ini menyebabkan Ummu Hani berpisah dengan suaminya karena sang suami enggan masuk dan memeluk agama Islam. Kemudian Habirah lari keluar Mekah saat peristiwa Fathu Makkah. Suami Ummu Hani ini pun meninggalkannya, dan Ummu Hani merawat keempat anaknya seorang diri. Kemudian Rasulullah pun kembali meminang Ummu Hani untuk kedua kalinya. Namun lagi-lagi Ummu Hani menolak. Ia beralasan takut jika menikah dengan Rasulullah maka akan mengabaikan anak-anaknya. Kemudian dengan halus Ummu Hani berkata, "Ya Rasulullah, sungguh engkau lebih aku cintai daripada pendengaran dan penglihatanku sendiri. Namun, hak suami sangatlah besar ya Rasulullah, hingga aku merasa takut apabila melayani suami, kemudian anak-anakku terlantar. Dan jika aku mengurusi anak-anakku, aku khawatir hak-hak suamiku tidak bisa aku penuhi." Jawabnya menolak lamaran kedua dari Rasulullah SAW. Begitulah cerita mengenai Rasulullah dan Ummu Hani yang menolak pinangan Rasulullah sebanyak 2 kali. Mau bagaimanapun, jodoh memang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui rencananya yang telah tertuliskan di Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, Sayyidah Khadijah. Begitulah kita mengenal salah satu sosok istri Nabi Muhammad SAW. Dalam berbagai literatur sirah Nabi, disebutkan bahwa perjuangan Sayyidah Khadijah dalam mendukung perjalanan dakwah Nabi Muhammad SAW sangatlah besar. Oleh karena itu, Sayyidah Khadijah memiliki tempat istimewa di hati Nabi Muhammad SAW. Ada beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang dituliskan oleh Syed Muhammad Ibnu Alawi Al-Maliki dalam salah satu karya beliau, yaitu Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra. Beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah tersebut diantaranya adalah: pertama,
Sayyidah Khadijah mendapatkan derajat kemuliaan yang paling tinggi karena beliau merupakan orang pertama yang mengimani kerasulan Muhammad SAW. Tidak ada yang mendahului keimanan beliau, baik dari kalangan laki-laki maupun perempuan. Sayyidah Khadijah jugalah yang selalu setia mendampingi dan menguatkan Nabi Muhammad SAW dalam memegang tongkat kenabian. Selain itu, dikisahkan dalam kitab karya Syed Muhammad ini bahwa jauh sebelum adanya syariat sholat, Sayyidah Khadijah sudah melaksanakan sholat bersama Nabi dan juga Sayyidina Ali bin Abi Thalib. 2. Sayyidah Khadijah merupakan Afdalun Nisa al-Mustafa bil al-Tamam, perempuan terpilih yang paling mulia. Hal ini sebagaimana terekam dalam salah satu sabda Nabi Muhammad SAW. Sayyidatun Nisa'il Alamina Maryam summa Fatimah summa Khadijah summa Asya imro'atu Fir'aun, bahwa perempuan paling mulia di muka bumi ini adalah Maryam, ibunda Nabi Isa alaihissalam, kemudian Fatimah, putri Nabi Muhammad SAW, Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, dan Asya, istri Fir'aun. Imam Muslim dalam kitab Sahihnya juga menuliskan bab tentang keutamaan Sayyidah Khadijah, yaitu bab Fadail Khadijatul Ummul Mukminin. Dalam bab tersebut Imam Muslim menyebutkan hadis dari Sayyidina Ali radhiyallahu an. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, perempuan terbaik yang pernah ada adalah Maryam binti Imran dan Khadijah binti Khuwailid. 3. Semua putra-putri Nabi Muhammad SAW adalah dari Sayyidah Khadijah kecuali Sayyid Ibrahim yang merupakan putra dari Sayyidah Mariyatul Qibtiyah. Sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Muhammad SAW memiliki 6 putra dan putri dari Sayyidah Khadijah, yaitu Sayyid Qasim, Sayyid Abdullah, Sayyidah Zainab, Sayyidah Ruqyah, Sayyidah Ummu Kulsum, dan Sayyidah Fatimah. 4. Nabi senantiasa memberikan penghormatan kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Setelah Sayyidah Khadijah wafat, Nabi Muhammad seringkali tetap mengenang sang istri dengan memberikan hadiah kepada keluarga Sayyidah Khadijah. Pernah suatu ketika Nabi Muhammad menyembelih kambing dan kemudian Nabi SAW memisahkan bagian-bagian tertentu yang dikhususkan untuk keluarga Sayyidah Khadijah. Hal ini membuat Sayyidah Aisyah cemburu. Nabi SAW kemudian menyampaikan kepada Sayyidah Aisyah, "Aku telah dianugerahi cinta yang begitu besar oleh Allah melalui Khadijah. Aku pun akan mencintai siapapun yang mencintainya termasuk keluarganya." 5. Nabi Muhammad sering menyebut nama Sayyidah Khadijah. Dalam banyak kesempatan, Nabi sering menceritakan kepada para sahabat tentang ketulusan dan kebaikan Sayyidah Khadijah. Nabi SAW pun selalu memberi pujian akan semua yang dilakukan oleh Sayyidah Khadijah. Nabi SAW juga senantiasa mendoakan Sayyidah Khadijah dalam doa-doa yang beliau panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 6. Sayyidah Khadijah mendapatkan salam langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan malaikat Jibril. Kisah ini terjadi tatkala Sayyidah Khadijah mengirimkan makanan untuk Nabi yang sedang bertahanus atau menyendiri di Gua Hiro. Saat Sayyidah Khadijah hendak sampai di Gua Hiro, malaikat Jibril menyampaikan kepada Nabi SAW, "Wahai Muhammad, Khadijah mendatangimu, sampaikan salam dari Rabbmu dan dariku untuknya." 7. Sayyidah Khadijah mendapat jaminan surga dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini sebagaimana salah satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Sahihnya. Dari Ismail ia berkata, "Aku bertanya kepada Abdullah bin Auf, apakah Rasulullah SAW telah memberi berita gembira kepada Khadijah berupa surga?" Jawab Abdullah bin Auf, "Ya, benar. Rasulullah SAW telah mengabarkan kepada Khadijah bahwa ia telah dibangunkan sebuah istana di surga yang terbuat dari kosob, jabarjad, dan yakut. Tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya." Sahabat yang beriman, demikian adalah beberapa keistimewaan Sayyidah Khadijah yang terangkum dalam kitab Al-Busra fi Manaqib Sayyidah Khadijah Al-Kubra.
Semoga kita dapat meneladani keluhuran perjuangan dalam mendukung dakwah Nabi Muhammad SAW. Amin. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah